Ketiga sekarang. Bagaimana cara membaca Quran surat 30 54? Oh, ini surat Rum. Ya, perkataan do'fan ya. Do'fan. Oke. Dalam riwayat Hafs dari Thariq Syatibiyah. Baik. Jadi ini adalah perkataan yang cukup unik dalam Al-Quran. Jadi untuk riwayat Hafsun an Asim dari Thariq Syatibiyah, di sini ada dua wajah. Jadi kalau yang punya mushaf Al-Quran bisa dibuka, yaitu surat Rum ayat 54 ya. Jadi Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah ya. Nah, ini boleh ini ayat aslinya kalau dalam Al-Qur'an tertulis seperti itu. Tapi kalau riwayat yang kita baca, itu juga boleh baca dengan cara yang berbeda. Jadi Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Bukan du'fin, kita baca du'fin. Tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Jadi boleh kita baca perkataan du'fan ini menjadi du'fin ya. Ya, du'fan ya, du'fin. Nah, boleh kita tukar. Jadi do-nya harokat fathahnya kita tukar dengan dhammah ya. Nah, kenapa boleh seperti itu? Karena di sini ada memang yang namanya farsyun huruf ya. Dalam Imam Syatibi boleh membaca dengan dua wajah. Jadi baca yang mana-mana boleh. Jadi kalau ada orang lagi sholat bacanya seperti itu, du'fan ya, mimba di du'fin, nah itu jangan disalahkan. Tetapi memang betul seperti itu bacaannya, gitu ya. Nah, ini jadi namanya ikhtiari karena dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya dua wajah biasanya dalam ini, tapi biasanya yang tertulis di mushaf itu yang muqaddam, artinya yang lebih banyak dibaca. Yang banyak dibaca adalah dha'fan ya, gitu. Ya, jadi ini boleh dua wajah. Bagaimana Ustadz artinya? Ya, ini sudah saya bilang kemarin kan ini bagian dari 7 huruf ya. Kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dengan 7 huruf. Bukan berarti ayatnya bertukar, bukan. Karena Jibril membacakannya kepada Nabi SAW juga dengan dua variasi tadi, dha'fan dengan du'fan. Jadi bukan Al-Qur'an yang berubah, bukan. Kan ada orang sekarang bilang, saya tengok beberapa channel gitu kan, channel-channel dari orang-orang yang mencoba untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah dirubah ya, sudah dirubah karena dia ambil riwayat yang lain, misalnya riwayat Warshun atau apa, nih beda dia tulisannya ya. Contohnya misalnya surat ini, karena surat ini baki qori yang lain membaca du'fan, sedangkan Imam Imam Asim ya, terutama Imam Hafs dia khilaf bacanya du'fan. Ditunjukkan sama dia, nih beda, du'fan du'fan, katanya umat Islam Al-Qur'annya tidak berubah, ini berubah. Nah, yang salah sebetulnya orang itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu ketika dibacakan oleh Jibril kepada Nabi SAW tidak satu wajah bacanya. Jibril baca Allahul ladzi khalaqakum min dha'fan thumma ja'ala min ba'di dha'fan quwwah. Misalnya begitu bacanya kan. Nah, apa namanya? Kemudian diganti dengan dha'fin. Ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ya. Jadi membaca dan dengan dua kali. Yang pertama Allahul ladzi khalaqakum min dha min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian diganti dengan du bacanya. Dha dengan du. Nah, jadi nggak ada yang salah di sini ya. Yang salah itu adalah kan orang tersebut tidak memahami bahwa memang diturunkan dengan cara yang seperti itu. Jadi tidak berubah memang ya, begitu. Jadi kalau ada yang memberikan misalnya syak gitu kan, keraguan pada kita tentang perkara seperti itu, ingatlah bahwa Al-Quran itu turun dengan 7 huruf. Jadi kalau ada yang khilaf di mushaf-mushaf lain, misalnya dari Maroko atau dari Tunisia atau dari Aljazair, itu biasanya mushaf dari riwayat lain dan biasa. Adapun bagaimana artinya Ustadz? Apakah berbeda artinya? Artinya tidak berbeda. To'fan dengan to'fan sama artinya.
ya, sama artinya. Tengok saja kamus. Ya, artinya sama-sama lemah, ya. Allah Allahul ladzi khalaqakum, sungguh Allah menciptakan kamu min du'fan, min du'fin, ya, dari kondisi yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fa wa syaibah. Jadi Allah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Semua sudah menjadikan kamu dari lemah tadi menjadi kuat. Jadi ketika diganti dengan du'fin sama saja, ya. Sama sama saja artinya. Gitu. Oke? Wallahu alam. Kemudian yang keempat, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada surat Al-Baqarah ayat 218 ada perkataan rahmat. Rahmat ini ditulis dengan tak maftuhah. Apabila kita berhenti wakaf pada rahmat ini, bagaimana cara membacanya? Karena perkataan rahmat itu dalam bahasa Arab dituliskan dengan menggunakan tak marbutoh, bukan dengan tak maftuhah. Baik, ini juga menarik. Oke, jadi perkataan rahmat, ya, kalau antum tengok ya bahasa Arab, perkataan rahmah itu ro, mim, ya, kemudian ada ro, mim, ha dengan tak marbutoh, ya. Jadi kalau dia baca wasol rahmatun, tapi kalau berhenti rahmah, gitu kan, ya. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an ada beberapa tempat yang dimana tak marbutoh ini ditulis dengan tak maftuhah, terbuka artinya. Nah, soalannya adalah kalau berhenti bacanya gimana? Kan kalau rohmatun, kalau berhenti kan rohmah, karena aslinya tak marbutoh, ya kan? Tak marbutoh. Tengok surat Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Ya, kalau berhenti di rahmah gimana? Ulaika yarjuna rahmah ataukah rahmat? Karena tertulis dengan tak maftuhah. Padahal aslinya dalam bahasa Arab harus dengan tak marbutoh. Nah, ini pada ulama qiraat terjadi perbedaan pendapat. Imam Asim, ya, yang mana qiraat yang kita baca Hafsun dengan Syu'bah, dia membaca ittiba ar-rasm. Jadi dia mengikut kepada bacaan yang ada di rasm itu, walaupun dia harusnya ketika berhenti dibaca dengan ha. Jadi gimana Imam Hafs kalau berhenti? Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmat. Ya, dengan tak bacanya. Nah, tapi ada qiraat lain yang membaca dengan ha walaupun tertulis dengan tak maftuhah. Contohnya Ibnu Katsir dan juga Abu Amr. Jadi kalau yang dua itu membaca dengan ha walaupun tertulis tak. Jadi kalau waqaf innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmah. Dia baca rahmah walaupun ro, mim, ha, tak, bukan tak marbutoh. Ya, itu pada mazhabnya Imam Qura, yaitu Ibnu Katsir Al-Maqi dan Abu Amru Al-Basri. Ya, dia membaca seperti itu. Imam Kisai bacanya beda lagi. Yang seperti ini ketika dia berhenti pada tak seperti ini dia dibaca dengan tak marbutoh juga, tetapi dia ada namanya babul imalah ha, ya, imalah pada tak yang tertutup, tak marbutoh. Jadi Imam Kisai kalau dia berhenti di situ gimana bacanya? Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmeh. Dia baca dengan rahmeh. Nah, kalau sambung ulaika yarjuna rahmatallah. Nah, gitu. Jadi Imam Kisai memang setiap tak marbutoh ada kaidahnya, ya. Ya, kaidahnya ada. Setiap tak marbutoh yang mengikut kaidah tertentu, ketika dia berhenti di situ, maka dia membaca dengan imalah. Termasuk diantaranya juga ketika tak marbutoh itu tertulis tak maftuhah. Begitu, ya.
Ya, jadi untuk Imam Asim tidak susah. Ya, kita ikut saja apa yang ada di mushaf itu. Ya, Imam Asim kita ikut apa yang ada di mushaf. Ya, tetapi kalau kita baca qiraat lain, nah hati-hati di situ. Tapi yang khilaf pada tiga qiraat saja tadi, yang saya kasih contoh, yang lainnya dia ittiba ar-rasm. Jadi apapun yang tertulis di rasm itu bacaannya diikuti walaupun terasa agak ganjil. Gitu. Mungkin ada yang bilang nanti Ustadz, kan bahasa Arab, kenapa bahasa Arabnya Al-Quran tidak apa namanya tidak mengikut bahasa Arab? Nah, sebetulnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab grammarnya bahasa Arab. Jadi nggak mungkin kita mengukur sesuatu gitu kan, kemudian kita katakan alat pengukurnya yang salah. Ya, jadi benar tak salahnya apa namanya bahasa Arab itu bukan diukur berdasarkan kaidah yang lain, tapi Al-Quran lah yang menjadi grammarnya, yang menjadi ukurannya. Kalau Bapak Ibu-ibu sekalian tengok bagaimana asal muasal ilmu nahu itu dimulai oleh Abu Al-Aswad Ad-Duali. Ya, beliau menyusun ilmu nahu dari mana? Dari Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran menjadi panduannya, menjadi referensinya. Jadi nggak mungkin kita bilang Al-Quran salah, tidak sesuai dengan bahasa Arab. Ya, karena hakikatnya memang bahasa Arab sendiri khilaf di antara banyak kabilah-kabilah Arab. Ya, jadi ada variasi-variasi tertentu cara bacaannya. Kita nggak tahu. Karena apa? Karena kita bukan orang Arab. Nah, tapi kalau kita belajar mengenai lahjah, mengenai syair, nah nanti kita bisa tahu berbagai macam variasi-variasi lahjah-lahjah, accent-accent dari kabilah-kabilah Arab tertentu. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Nah, saya rasa cukup banyak pertanyaannya hari ini. Bercabang juga ya insyaallah, semoga mendapatkan manfaat ya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Jumpa lagi minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.